Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku yang berbahagia, untuk kabar hari ini baik ya? Ya, alhamdulillah. Baik, dengan kabar baik tersebut kita bisa melanjutkan materi dan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dengan semangat tentunya, juga dengan pribadi yang lebih baik. Baik, sebelum kita lanjutkan, alangkah lebih baiknya kita berdoa agar supaya ilmu yang kita dapatkan nanti bisa barokah dan manfaat. Silakan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Selanjutnya Ibu akan mengabsen siapakah yang tidak masuk dan siapakah yang masuk. Untuk yang absen yang pertama yaitu Rosita Ali Nasiro. Ya. Yang kedua Vivi Azkia Alqila. Ya. Yang ketiga Khairina Zulfa. Oh ya. Untuk yang terakhir Zafran Putranda Faro. Zafran, mana Zafran? Oh itu. Kalau duduk jangan di bawah ya, di atas bangku aja kalau duduk, tidak kelihatan. Ya, begitu kan kelihatan. Sekali lagi ya Ibu absen, Zafran Putranda Faro. Ya, alhamdulillah untuk pagi hari ini tidak ada yang izin. Itu berarti menandakan bahwa kalian masih semangat untuk belajar bersama Ibu di sini. Baik, kita lanjutkan. Untuk materi yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai ilmu fikih. Apa itu ilmu fikih? Macam-macam ilmu fikih. Juga bagaimanakah hikmah dari kita mempelajari ilmu fikih. Di sini akan kita lanjutkan mengenai pembahasan apa saja yang ada di dalam ilmu fikih. Ibu taruh judul di sini, kita akan membahas mengenai ilmu fikih tentang zakat. Zakat. Sebelumnya ada yang tahu apa itu zakat? Mas Zafran tahu apa itu zakat? Zakat bisa kita sebut dengan mengeluarkan. Bisa juga kita sebut dengan toharoh. Bisa juga kita sebut dengan apa, Mbak Vivi? Coba dilihat bukunya. Tazkiyah. Ya, mengeluarkan barokah. Ya, di sini sudah ada 3 kata mengenai arti dari zakat. Coba kita artikan satu-satu ya. Apa itu barokah, apa itu toharoh, apa itu tazkiyah. Saya yakin kalau ketiga kata ini asing. Ya, masih asing ya? Susah. Silakan dibuka bukunya. Di situ sudah ada arti dari ketiga kata ini. Baik, untuk yang pertama, Mbak Vivi, apa itu arti toharoh? Toharoh. Ya, toharoh adalah penyucian. Kita kasih kurung biar beda. Mbak Rina, apa itu barokah? Coba dilihat bukunya. Ini dilihat bukunya. Iya. Apa itu, Mbak Rina? Barokah?
keberkahan. Ayo Mas Zafran yang paling pojok, ayo apa itu? Apa itu tazkiyah? Coba, apa itu tazkiyah? Ketemu enggak halamannya? Halamannya 36. Ayo, apa itu tazkiyah? Tazkiyah adalah penyucian. Ya, dari ketiga kata ini bisa kita simpulkan menjadi sebuah arti atau istilah mengenai zakat. Coba Mbak Vivi, ayo dibacakan apa itu pengertian zakat. Yang lainnya silakan disimak LKS-nya ya. Nanti kalau ibu tanya biar bisa ya. Ayo Mbak Vivi silakan dibaca apa itu zakat mengenai apa arti zakat mengenai menurut syara, lalu menurut secara umum. Ayo silakan dibaca. Yang lainnya disimak ya. Iya, terima kasih Mbak Vivi yang sudah membaca. Untuk yang lainnya silakan disimak di papan tulis. Jadi, dari kesimpulan menurut bahasa tadi, zakat itu bisa diartikan dengan barokah, bisa dengan toharoh, dan juga bisa dengan tazkiyah. Dari sini, ketiga kata ini juga memiliki arti masing-masing. Keberkahan, penyucian, juga penyucian. Tazkiyah dan toharoh ini sama, artinya penyucian, namun pengertiannya sedikit berbeda. Baik, dari sini bisa kita simpulkan mengenai pengertian dari zakat secara syara. Secara syara itu maksudnya ketentuan yang sudah ditentukan oleh ulama menurut syariat. Secara gampangnya menurut syariat. Jadi zakat adalah suatu pemberian yang wajib diberikan dari kumpulan harta tertentu menurut sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya. Bingung? Ya, jadi begini. Zakat itu adalah pemberian, suatu pemberian yang wajib diberikan kepada seseorang yang berhak menerimanya dengan sifat dan ukuran tertentu dari kumpulan harta yang kita miliki. Jadi, misalkan ayahnya Rina memiliki harta yang banyak. Harta banyak, melimpah, sehingga bagaimana cara kita menyucikan harta atau harta yang dimiliki oleh ayahnya Rina? Kita bisa dengan berzakat. Dengan berzakat, semua harta kita, semua harta benda kita bisa menjadi barokah dan suci. Begitu penjelasannya mengenai zakat menurut syara. Ada yang masih bingung? Silakan ditanyakan kalau masih bingung, daripada nanti di rumah tanya kepada ibu bapak ternyata kurang jelas juga. Jadi mumpung kita masih belajar di sini, ayo kita pahami bersama-sama. Kalau masih bingung silakan ditanyakan daripada nanti menyesal. Ya, dari sini sudah paham ya? Ya. Lalu kita beranjak mengenai macam-macam dari zakat. Maksudnya macam-macam di sini, macam-macam zakat itu ada berapa, begitu ya? Silakan dibuka LKS-nya kembali. Mbak Rina, silakan ayo dibaca. Tolong dibacakan mengenai macam-macam dari zakat. Yang lainnya silakan disimak dan dipahami. Ya, terima kasih untuk Mbak Rina. Yang lainnya silakan dilihat di papan tulis.
Ibu sudah mencatatkan, sudah menuliskan macam-macam zakat. Macam-macam zakat itu yang pertama, ayo silakan Mbak Vivi dibaca. Iya, yang pertama adalah zakat hasil perkebunan. Untuk yang kedua, ayo Mas Zafran, biar nggak rame. Ayo, yang kedua apa ini? Zakat hasil peternakan dan perikanan. Ayo Mbak Rosita, coba. Zakat industri dan saham. Yang terakhir Mbak Rina, apa coba Mbak Rina? Iya, zakat profesi. Zakat itu dibagi menjadi beberapa, dan beberapa itu ada di antara 4 ini. Zakat hasil perkebunan. Perkebunan. Seperti apa itu contohnya? Ya, seperti ladang, habis itu hasil panen seperti sayuran maupun gandum. Kalau dulu itu gandum, beras itu ya, seperti itu. Bahan-bahan pokok yang biasanya dibuat untuk bahan-bahan pokok seperti gandum itu. Untuk yang kedua yaitu zakat hasil peternakan dan perikanan. Peternakan itu biasanya kalau orang-orang itu menernak seperti apa aja? Ya, sapi, kambing, unta, kerbau, ayam, itu bisa. Dan juga perikanan. Perlu digarisbawahi untuk zakat hasil perkebunan, peternakan, industri dan profesi, semuanya ini bukan berarti ibu saya memiliki hasil panen Bu, tapi tapi itu hanya sedikit, apakah juga harus dizakatkan? Lalu ada yang tanya pula, tapi ayah saya hanya ternak sapi cuma 1 Bu, itu apa juga harus dizakatkan? Kalau dizakatkan nanti ayah saya nggak punya sapi. Ada pertanyaan seperti itu. Kita anggap itu sebagai intermezzo ya. Maksudnya itu gini, zakat hasil perkebunan, peternakan, perikanan, industri, saham dan profesi. Di sini pastinya kita berzakat itu jika kita sudah mencapai hasil tertentu. Maksudnya begini, ini tadi kan sudah dijelaskan mengenai pengertiannya, dari kumpulan harta tertentu menurut sifat dan ukuran tertentu. Jadi bukan berarti memiliki perkebunan, memiliki peternakan, industri maupun profesi harus dizakatkan. Kalau nggak dizakatkan nanti hartanya nggak suci, nggak barokah. Bukan begitu maksudnya. Jadi seperti ini, zakat hasil perkebunan atau peternakan. Ibu kasih contoh, kalau peternakan misalnya seperti kambing. Kambing namanya peternakan itu pasti banyak. Seperti misalkan ayahnya Zafran memiliki kambing sebanyak 40 ekor. Nah, 40 ekor ini sudah mencukupi untuk mengeluarkan zakat. Berapa yang harus dikeluarkan? Ya, kita nanti pelajari setelah ini. Jadi kita ada takaran tertentu untuk mengeluarkan zakat, bukan semena-mena. Saya memiliki peternakan, saya memiliki ternak berarti saya harus zakat, bukan seperti itu. Jadi kita harus melihat bagaimana takaran maupun syarat-syarat untuk kita zakat. Kita lanjutkan untuk materi yang selanjutnya, yaitu hikmah apa yang kita ambil dari zakat. Kita mengeluarkan zakat itu, kita kira-kira hikmahnya apa ya? Gitu. Untuk yang pertama, dengan berzakat kita bisa menyucikan harta benda, seperti pengertian yang di awal tadi, menyucikan harta benda. Yang kedua, apa ya, coba yang bisa?
Oh iya, sebagai rasa syukur atas apa yang telah diberikan kepada Allah, apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Selanjutnya apa? Coba Mas Zafran, dilihat LKS-nya ada di situ itu. Hikmah zakat itu ada banyak di situ. Apa coba? Ya. Menghapus dosa. Iya. Ini hikmah. Hikmah dari berzakat. Ini masih 3. Sebetulnya masih banyak lagi hikmahnya yang kita dapat dari kita berzakat. Sudah, dari sini Ibu cukupkan untuk pembelajaran pada hari ini. Untuk tugasnya nanti LKS-nya saya koreksi terlebih dahulu. Nanti kalau sudah selesai saya kembalikan kepada koordinator kelas ya. Siapa di sini koordinator kelasnya? Oh, Mbak Rina. Oh iya. Nanti saya kembalikan ke Mbak Rina. Jadi nanti biar lebih dipelajari di rumah, apa itu pengertiannya, apa itu macam-macamnya, dan bagaimana takaran juga hikmah dari berzakat. Ya, untuk PR-nya kita libur dulu karena tadi sudah mengerjakan. Kita lanjut pada pertemuan selanjutnya di minggu berikutnya. Ya, semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat, barokah ilmunya, dan kita selalu diberikan keberkahan, juga diberikan perlindungan dan kesehatan. Silakan dipimpin berdoa sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih. Semoga kita bisa berjumpa kembali di pertemuan berikutnya. Jaga kebersihan, juga jaga kesehatan. Semoga apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini bisa barokah manfaat, dan semoga ilmunya bisa diamalkan. Ya, cukup sekian dari Ibu. Apabila banyak kekurangan, Ibu mohon maaf ya sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.